tersangka ya Mas ya, sudah jadi tersangka. Dan sudah ditangkap. Silakan kalian untuk tanya lebih lanjut lagi perkembangannya seperti apa. Jadi saya ceritakan dulu, Iya. kronologisnya adalah kenapa saya dan Duyan ikut di dalamnya. Pemilik dari tanah dan tambang batubara di Jambi itu adalah Herman Tisna, sahabat kami lama, puluhan tahun. Kemudian kami diajak untuk bergabung di PT BBI. Nah, tapi ketika kami ke notaris, ternyata nama PT-nya pemiliknya sudah diganti oleh tersangka DC yang itu dia sebetulnya sebagai direktur operasi yang dipercaya gitu. Jadi dalam hal ini ada dua kasus. Pertama, kasus pembajakan atau perampasan dari tambang batubara itu sendiri. Perusahaannya diganti, PT-nya diganti kepemilikannya. Yang kedua, pemalsuan akte yang notarisnya pun sudah diperiksa. Yang kedua adalah penjualan tanah, dalam hal ini tanah di Jambi di tepi Sungai Batanghari, itu adalah pelabuhan jeti. Jadi itu untuk mengangkut batubara tersebut. Di situ tidak hanya tanahnya, tidak hanya jetinya, tetapi juga ada alat-alat beratnya. Jadi memang sudah operasi, tapi tahun itu terabaikan oleh pemiliknya Pak Herman karena batubara waktu itu belum begitu booming. Nah, kemudian tahun 2021 Pak Herman sana, ini ternyata sudah diganti semua, jadi kemudian tidak diakui. Pak Herman juga sudah tidak tercatat sebagai pemilik dan sebagainya, ada pemalsuan juga. Akhirnya tahun Juni atau Juli tahun 2023 saya sama Duyan sama Herman ke Jambi untuk mengurus itu. Nah, kami laporkan, jadi ada dua peristiwa. Satu, tanah alat berat itu di Jambi, Polda Jambi. Yang kedua di Mabes Polisi ini. Dalam hal ini terima kasih untuk Polda Jambi yang responnya bagus sehingga tersangka sudah dinyatakan tersangka dan sudah ditangkap. Nah, kami harapkan juga Mabes Polri di sini mudah-mudahan segera juga memproses perkara ini. Jadi ada dua perkara. Demikian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Om, kalau dibilang total kerugiannya berapa Om? Oh, kerugian banyak banget. Kalau ya, saya angka-angkanya tidak tahu pasti. Mungkin nanti saya bisa cek lagi. Tapi kalau udah ratusan ribu yang keluar dari situ kan berarti udah puluhan miliar. Ya, bukan saya yang dirugikan, tapi Pak Hermannya yang dirugikan. Dan tanahnya itu juga miliaran. Tanahnya itu 1,9 hektar di tepi pelabuhan. Itu Di sungai ya, di sungai Batanghari. Ya. alat beratnya. Jadi kerugian yang luar biasa. Tidak hanya itu, tapi perampasan PT-nya itu sendiri sehingga yang punya nggak bisa jualan. Sampai hari ini nggak bisa jualan karena menyangkut modinya, RKAP-nya, menyangkut pajaknya, menyangkut semua hal. Gitu. Jadi bisa dikatakan seperti modus gitu ya Om, atau gimana sih? Oh iya, ini kan kita berhadapan dengan mafia tambang yang sebetulnya ketika itu pemerintah komitmen untuk memberantas ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, bisa dinyatakan siapa yang salah, kembali ya kepemilikannya kembali pada yang berhak gitu. Jadi mudah-mudahan ini segera selesai. Oh, mungkin sudah beroperasi berapa tahun, apakah Om Roy juga ikut invest di dalam situ atau seperti apa sih Om? Sebetulnya kan mau, tapi kan kemudian nggak bisa, bermasalah kan? Justru itu ketika kita mau masuk di dalamnya, kemudian kita baru tahu kalau itu bermasalah. Om, ini kan berdasarkan rilis yang saya baca, laporan itu tercatat tanggal 10 Juli 2020. Juli, ya. Dan tersangka ditangkap pada tahun 2025. Ya. Jadi ada rentang waktu selama 2 tahun untuk proses ini. Hampir 3 tahun. Mungkin bagaimana, apa sih alasannya kenapa proses penangkapan pelaku ini begitu lama untuk Iya, ditangkap? Gitu? ini selalu problem kita, problem seluruh tambang di Indonesia
mafia, kalau kita berhadapan dengan mafia seperti itu. Jadi selalu mereka itu begitu licin dan punya modus-modus tertentu. Misalnya kita laporkan, dia laporkan balik. Jadi ketika itu kenapa juga kita ikut? Karena dia juga menuduh saya dan dia ikut terlibat penipuan tambang itu, gitu loh. Jadi kami yang dilaporkan balik, gitu. Tapi Om sebenarnya itu hanya pure untuk membantu Pak Herman ini kan? Oh iya, karena ya kan kita mau bergabung di dalamnya. Bergabung di dalam PT tersebut. Om ada indikasi juga pelaku tuh sempat melarikan diri, itu benar nggak sih Om? Oh iya, udah berkali-kali. Jadi memang ini luar biasa. Orang ini di DC ini luar biasa ini. Dan disuruh ketika kami berdua ke Jambi itu banyak ketemu orang yang ngomong sama kami mereka ditipu puluhan miliar. Menjadi korban daripada Memang ini modusnya begitu. DC ini. Ya, residivis kok. Mabes ini juga mengatakan itu residivis. Karena selalu modusnya seperti itu. Dan memang ini kayak belut sekali, emang licin. Belut pakai minyak. Baru minyak. Mereka udah manggil dari Polda maupun Mabes, saya dengar. Mereka udah manggil DC ini, dan mereka sempat datang. DC ini sempat datang, diperiksa, tapi nggak tahu. Begitu besoknya lagi, ada pemanggilan lagi, dia nggak datang. Udah kabur. Udah kabur. Berkali-kali Dan seperti itu, berkali-kali. terulang seperti itu, sehingga makan waktu berapa? 3 tahun, 2 tahun lebih. Dua tahun 2 lebih. tahun lebih ini kita makan waktu. 2 tahun. Gitu. Dan untuk kali ini tertangkap. Ketangkap, tapi baru masalah pelabuhan. Yang kami harapkan juga Mabes Polri juga Melihat kasus ini. melihat kasus ini juga segera menindaklanjuti laporan kami sehingga ditetapkan lagi sebagai tersangka, dan kemudian mungkin kalau setelah kasus sana bisa ditarik ke Mabes ini. Om, ini menegaskan lagi Om. Jadi dari pemilik perusahaan ini kan menugaskan si DC ini untuk membeli sebidang tanah gitu ya. Iya. Apakah dari pihaknya itu sudah menurunkan atau membuat sebuah surat kuasa untuk kepada DC ini untuk Saya kira semuanya sudah, saya kira iya. Cuman ada tanda terimanya, ada transferan, bukti transferan, dan dia sudah mengakui. Dan DC ini mengakui bahwa ada rekamannya, ada WA-nya bahwa minta maaf, Bapak sudah saya anggap Bapak sendiri, saya sebagai anak nakal mau mengembalikan. Tolong jangan diproses secara hukum. Ada WA-nya nanti bisa kita share. Mungkin trigger Om Roy sendiri untuk tertarik untuk usaha tambang apa sih Om? Sama pernah nggak sih mungkin ketemu sama DC-nya langsung? DJ, saya sendiri belum pernah ketemu DJ. Ya pengennya kalau ikut, dapat rezeki, ketiban rezekinya gitu.